Hola, buenos días todos. Mi nombre es Pedro Jolito Melo. Soy de país Timor-Leste y soy de municipio Dili. Ahora estoy en Indonesia, en escuela de Universitas Negeri Madiun. Muchas gracias todos. Oh iya, gracias todos. Oh my god, I really like it guys. Selamat pagi, siang, sore Sobat Unima. Kembali lagi di kelas segmen internasional bersama saya Abid Umam tadi. Mungkin bisa say hi dulu. Halo Sobat Unima. Ya, hari ini spesial banget nih. Kita kedatangan dua tamu spesial dari Timor Leste di kelas internasional kali ini. We supposed to be talking English, but they just say yesterday that kak bisa kak bahasa Indonesia saja. Oke, tahu. Jadi kita akan combine karena mereka paham juga guys, tapi agak malu-malu. Mungkin di masa depan di semester, karena ini teman-teman masih semester 1 ya. Nanti di semester 3 atau ya agak-agak 5, 7 gitu. Jadi kita ada di ruang podcast di lantai 2 perpustakaan guys. Sesuai agenda, kita kedatangan tamu dari Timor Leste dengan Kak Pedro dan Kak Lotte. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu masing-masing, dari siapa dulu boleh? Asal jurusan dan lain-lain. Baik, perkenalkan nama saya Lourdes Enriquez. Saya asal dari Timor Leste dari kota Bobonaru. Bobonaru? Ya. Dan saya mahasiswa dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Negeri Madiun. Oh hebat sekali. Salam kenal ya Kak Lourdes. Dari kota apa tadi? Bobonaru. Bobonaru. Ya. Oke. Nanti akan ku search ya di Google kan. Nah, ini Kak Pedro boleh dikenalkan nama lengkapnya? Ya baik, perkenalkan nama saya Pedro Julito Melo. Saya berasal dari Timor Leste, dari tinggal di ibu kotanya, kota Dili. Oh. Ya, di ibu kota Dili, dan sekarang ini mengambil prodi farmasi di Unima. Oh my god, farmasi guys, boleh tepuk tangan dulu ya. Ini beri semua ya, dari PBI dan farmasi, bahasa Inggris dan farmasi. Semoga nanti pulang ke Timor Leste bisa memajukan negara yang masing-masing ya. Amin. Amin. Jadi di program kali ini juga akan aku jelaskan sedikit ya teman-teman. Jadi program ini adalah program kelas internasional di mana Unima sedang mengadakan program ini, di mana program ini menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dan mayoritas diikuti oleh mahasiswa internasional atau dari luar negeri. Jadi seperti tadi Kak Pedro dan Kak Lotte sudah memperkenalkan diri dari jurusan pendidikan bahasa Inggris dan farmasi. Lalu kabarnya gimana? Baikkah? Baik, sangat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah berapa lama di sini di Indonesia, di Madiun terutama? udah 1 bulan. Iya, 1 bulan ya kan? 1 bulan. Enak gimana rasanya? Apa hujan terus atau gimana? Enak saja ya. Ya, bagus sih rasanya. Terus paling Madiun itu panas. Panas? Iya, Iya. panas. Sampai berapa? 39 kali dari sekian. Oh. Memang di sana tidak panas di Timur Leste? Sana paling tinggi. tinggi itu 29 derajat. Jauh sekali ya, Iya. jaraknya 10 derajat Celcius guys. Ya, 1 derajat Celcius itu sudah sepanas itu lah, apalagi jaraknya 10. Ya kalau boleh tahu, kakak sudah di Madiun, di Unima terutama. Boleh tahu nggak alasan memilih Unima sebagai universitas pilihan di Indonesia kenapa? Apakah terkait program-program ini juga? Apakah ada proses seleksi? Oh, dari sekian banyak, apakah Unima? Ini bagus sekali, ada kakaknya yang keren. Aku Unima saja. Boleh silakan mungkin dari Kak Lourdes dulu. Alasan saya memilih untuk kuliah di universitas ini. Iya. Pertama saya karena universitas ini memiliki kualitas pendidikan yang baik, terutama di pendidikan bahasa Inggris. Terus selain itu saya juga mau merasakan atau mengalami belajar di luar negeri. Oh. Tapi sebelumnya pernah ke luar negeri atau ini baru pertama kali? Sebelumnya saya udah ke Jakarta, PKL di sana. Oh iya tuh. Iya. Berarti 1 bulan. Oh, berarti ke Indonesia bukan pertama kali ya? Iya. Kalau boleh tahu tahun berapa itu Pak? Di tahun 2023. 2023. Oh, Iya. kembali lagi ke Indonesia guys, ke Jawa Timur tapi.
Sangat beda ya berarti ya Iya. vibes-nya. Mungkin dari Kak Pedro juga. Ya baik, yang pertama saya ingin berterima kasih banyak kepada Unipma karena memberikan kesempatan yang indah untuk mahasiswa Timor Leste untuk berkesempatan untuk berkuliah di Universitas Pegiri Marium. Dan saya sangat bangga sekali bisa mendapatkan kesempatan untuk berkuliah di Universitas Pegiri Marium. Dan alasan saya memilih kuliah di Universitas Pegiri Marium yang terutama itu adalah Ada programnya. ya programnya, terus ada kualitas pendidikannya sangat bagus, terus ada program studi farmasi yang saya sangat minati, dan di sini ada beberapa farmasi itu sangat ini, di sini tuh farmasi itu memiliki ya memiliki apa ya yang ini kan Alat-alat alat-alatnya sudah sangat canggih, lengkap, sudah support gitu ya. support itu sangat membantu saya untuk menjadi seorang farmasista atau apoteker yang berprofesional. Terima kasih. Puji syukur Tuhan. Semoga betah-betah di Unima ya. Kalau boleh tahu mengenai program tadi ya, saya agak kepo nih sebagai ya, mahasiswa asli Unima. Proses seleksinya gimana? Apakah ini beasiswa dari Unima atau dari Timor Leste? Kok tahu ada program ini di Unima dan bisa jadi mahasiswa? 4 tahun ya sampai lulus ya? 4 tahun Iya. sampai lulus di sini. Ini kakaknya dua juga full dibiayai. Iya. Ya, Full. kami berdua full, ada beberapa yang cuma 50%. Oh, iya ada total 7. 7 orang. 7 orang. Tapi Kak Lodre sama Kak Pedro full dibiayai. Iya. Oh gitu ya. Itu hanya UKT-nya, bukan hanya sih, itu banyak juga sih. Dibiayai full UKT sama asramanya gratis. Iya, Enggak, selamanya iya. juga. Oh, wah. Aduh guys, mantap guys. Biar di semua. Mantap lah. Tapi selain itu ada lagi ya? Mungkin dapat uang saku dari sini enggak ya? Ya, enggak. Paling biaya hidup sendiri, dan terus bayar visanya sendiri. Oh, iya ada visa ya kan? Iya. Visa pelajar. Bisa Iya. belajar itu. Oh iya, baru ingat kemarin juga kalau di ASEAN itu kemarin Timor Leste resmi menjadi anggota ASEAN juga guys di KTT Malaysia. Itu tangan juga. Part of ASEAN already. Karena belum. Kalau boleh tahu di sini sudah berapa lama dari di 1 bulan ya tadi ya? 1 bulan. Iya, 1 Udah. bulan. Cukup penasaran sebetulnya. Kita bicara soal culture karena kita dari negara yang berbeda. Ada nggak sih culture shock yang teman-teman alami di sini? Stay di Madiun. Rasanya, Mungkin dari siapa dulu, Kak Lodre sama Kak Pedro. kalau saya itu rasanya itu sangat senang sekali bisa, rasanya itu bercampur aduk sih. Kenapa saya bilang bercampur aduk? Ada rasa senang, bangga, dan juga sedih. Kenapa saya bilang begitu? Rasa senangnya karena bisa berkuliah di Universitas Pegiri Marium, senang juga bisa berkuliah di internasional di Indonesia, yang kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negara yang sekarang sangat maju. Ya terus bangganya karena sekarang berkuliah di internasional itu. Oh. Ya, dan terus sedihnya karena harus jauh dari keluarga. Oh iya, Ya. itu memang part paling sulit untuk dilakukan. Sudah merasakan juga ya. Sulit sekali. Kalau Kak Lodre ada? Mungkin dari bahasa, makanan sama orang-orang yang kok tingkahnya begini ya orang-orang sini. Apalagi di Jakarta kan beda tuh. Oh, sama orang Jawa, orang Madiun gitu. Kalau di sini soal bahasa Indonesia saya bisa ya more or less lah. Kalau soal makanan di sini Aman. aman, karena masih sama dengan Timor Leste. Oh, tidak perlu adaptasi lebih ya kan? Ya. Dan orang-orang di sini pun baik. Mereka sangat ramah dan sopan. Sopan. Iya. Baik. Bersyukur kakak ini bertemu dengan orang-orang baik di Madiun. Terima kasih untuk mahasiswa yang sudah berperilaku dengan baik dan orang-orang Madiun juga. Amin amin. Jadi orang-orangnya ya, mungkin kalau berarti bahasa tidak ada kesulitan ya, karena kan walaupun bahasanya mirip-mirip bahasa Indonesia sama bahasa apa ya? Tetun. Tetun. Tetun bahasa lokal. Iya. Itu campuran dari sedikit Portugis. Portugis. Mungkin bisa dicontohkan memperkenalkan diri menggunakan bahasa Tetun. Bisa kan masing-masing. Bahasa Tetun. Iya. Tetun atau Portugis? Dua-duanya. Tetun dulu, habis itu Tetun, Portugis. Oke.
Kalau pas tetun hanya narang completo Lourdes Enriquez, usi Nação Timor-Leste, município Bobonaro. Municipio. Iya. Oh, tempat. Oh, kayak Kota, manis sekali kayak- ya. Ini kabupatennya. Kota tempat tinggal. Iya. Oke. Keren ya. Baru dengar aku. Kami tidak mungkin. Ya, bahasa Timor-Leste kan. Iya. Ya. Datang dulu. Halo, bom dia, colega saya Universidade PG Madiun. Hangaran Pedro Julito Melo, Hausi Nação Timor-Leste, Usi Município Dili. Obrigado. Obrigado. Sekarang Portugis ya. Eu chamo-me Lourdes Enriquez, sou timorense e sou do município Bobonaro. Aku suka ya, keren ya. Keren. Tulisannya keren. Oke, Portugis. Kalau saya itu Portugisnya itu mistura ke Spanyol. Jadi Mix. mix itu. Gak apa-apa. Gak apa aman. Nanti aku akan bicara juga. Oke. Ya, lanjut. Hola, buenos días todos. Mi nombre es Pedro Julito Melo. Soy de país Timor-Leste y soy de municipio Dili. Ahora estoy en Indonesia en escuela de Universitas PG Madiun. Muchas gracias todos. Oh iya, gracias todos. Oh my god, I really like it guys. Aku gak mau kalah. Oke, perkenalkan, watashi no namae wa Abid Mamutari desu. Aku si Abid, aku wong Jawa, aku orang Indonesia. Kita di Universitas PGRI Madiun dengan teman-teman yang hebat di Timur Leste. Kita multibahasa benar-benar kelas internasional. Wah, nice banget. Ini real kelas internasional. Podcast ini butuh subtitle banyak. Nanti masnya subtitlenya jangan lupa ya. begitu. Mungkin kita langsung masuk ke kuliahannya karena 1 bulan di sini mungkin sudah berteman dengan banyak orang juga. Aku jadi aksen timur juga nih. Ya, karena kelas internasional bahasa pengantarnya berarti di kelas aman saja. Mungkin tantangan terbesarnya sudah dirasakan apa belum? Ada apa enggak di kelas? Kalau saya tantangan terbesarnya itu adalah saya kan kuliah di prodi farmasi. Prodi farmasi itu ada materi botani farmasi itu harus menemukan tumbuhan-tumbuhan tumbuh di tempat yang tapi saya ada kesulitan karena harus mencari tanaman itu dan ada tanamannya itu tapi beda nama di Timor Leste. Oh iya namanya betul. Tapi di sini namanya itu. Jadi itu sangat kesulitan sekali buat saya itu. Tapi kalau bicara soal itu sepertinya flora fauna kita juga sangat berbeda tuh. Ya. Karena garis bawahnya itu ada kesulitan juga nggak? Kok beda sekali ternyata. Ya, itu. Ada nemu notice itu juga. Ya, terus ini tentang apa ya itulah. Itu. Kita mungkin grogi. Salah aja. Kak. Kalau apa ini? Lourdes. Iya, Lourdes, sorry. Tiba-tiba hilang ingatan aku. Maaf. Kalau Des ada nggak tantangan terbesar di dunia akademiknya? Selama 1 bulan ini. Tantangan yang saya hadapi selama ini hanya bahasa. Bahasa itu kalau mereka Pakai Jawa ya? iya, mereka Jawa saya tidak bisa mengerti bahasanya. Ini orang kita emang nggak kita sih, mereka nggak terbiasa bertemu orang luar, makanya pakai Jawa terus. Bahasa Indonesia soalnya ya mungkin harus di encourage. Tadi bilang ke dosennya aja, terlalu banyak ngomong bahasa Jawa. Mungkin bahasa Indonesia saja lah. Itu hampir Kak. Kalau guys, hampir semua teman-teman mahasiswa yang dari daerah lain juga gitu. Apalagi dari luar negeri, malah fight-nya gitu. Oke, baik tantangannya untuk kendala bahasa itu ya dari bahasa lokal, terutama dari Mas Pedro, si tumbuh-tumbuhannya beda sama yang di Timor Leste dari Kak Lourdes. Iya, mungkin pas teman-teman ngomong pakai bahasa Jawa, mereka nggak paham guys. Itulah. Terus ada lagi, yaitu mungkin kalau gimana ya? Sekarang soal kehidupan sehari-hari. Nih kakak ini tinggalnya di mana? Apakah ada cerita-cerita juga?
Boleh diceritakan? Apakah tinggal di luar Unima atau di sini atau ternyata pulang pergi ke Timor Leste untuk berangkat kuliah? Tidak Iya. mungkin kan? Oh iya. Kalau saya itu tinggalnya di asrama, kami semua tinggal di asrama. Iya. Ya terus aktivitas sehari-harinya itu biasanya itu berangkat ke kampus, pulang tidur, terus sorenya pergi ke gereja untuk berdoa, dan terus Iya gitu. ya sorenya itu Kafe paling terus saja. jalan-jalan. Biasa di akhir deh. Oh, oke. Ya maaf, mau tahu aja lah. Ya itu. Ya itu tadi kan mau kembali sama dong malah gak jadi cerita. Ya, terus di sore pas sore itu kami paling jalan-jalan naik sepeda keliling Madiun. Oh. Ya, terus pemandangannya bagus banget sih, apalagi di sawah-sawah itu. Ya. Tapi di sana ada sawah juga. Ada sawah, Ada. tapi saya kan tinggalnya di ibu kotanya, tapi Oh. nggak ada sawahnya itu. Refreshing ya, Iya. ya. Tapi udah ke kafe-kafe di sini apa belum? Ya udah. Sudah juga. Di mana? Lupa namanya. Iya. Lupa namanya itu. Tapi dikasihkan Unima. Iya. Yang ini kah? Apa? Balen aku lupa namanya juga. Nggak usah. Nanti promosi gratis untuk mereka. Tidak jadi. Nah, mungkin ada yang lain. Kalau kakaknya ini, Kak Pedro sama Kak Lourdes, apakah ya di luar jam kuliah tadi gitu ya sepeda Iya. dan lain-lain? Mungkin sudah join beberapa UKM atau organisasi mahasiswa atau belum? Belum. Atau ada rencana juga? Ya. Atau mungkin di luar itu, di luar kuliahan, ya kumpul sama teman-teman Timor Leste juga ya pada akhirnya? Apa ada komunitas Timor Leste lagi selain kakak di sini, di Madiun terutama? Ya, di sini kami gabung sama NTT, Nusa Tenggara Timur. Iya. Ya, sama mereka biasanya itu kalau ada kegiatan kami ikut berkontribusi bersama mereka. Yang dari mana tadi? Di NTT Nusa Tenggara Timur itu. Enggak, itu mahasiswa Unima juga. Ada beberapa di Unima, ada beberapa lagi di universitas lain. Oh iya toh? Ya, Oh. tapi NTT-nya yang digabung. Oh, Iya. baru tahu. Wah, sudah banyak koneksi ternyata kalian juga ya. Aku juga mau ke sana. Kapan ya? Kalau gitu boleh. Mungkin Kak Lourdes ada cerita juga? Boleh, Pak. Untuk itu kegiatan lain, ya ada rencana ikut UKM apa enggak? Tapi Mas Pedro sepertinya sudah ada. Kalau Kak Lourdes, tapi sini ya aku tanya. Kak Lourdes belum jawab tadi. Ada rencana ikut UKM atau mungkin 4 tahun ke depan mau join program apa di sini di Unima? Belum tahu ya. Iya. Mungkin kedepannya ini mungkin ada program pertukaran tadi Kak, pertukaran ke luar negeri. Walaupun kakak mahasiswa internasional, semoga masih bisa ikut programnya juga. Nanti ke Asia Tenggara lain, Singapura, Filipina, Malaysia sama Thailand. Ini akan ada MOU baru guys ke Vietnam juga, atau Hong Kong. Lihat ya nanti kedepannya. Kata saya sudah lulus, sudah tidak bisa ikut programnya lagi, so sad. Mungkin ini ya agak bukan personal, agak menyentuh hati. Kan akan 4 tahun stay di Madiun di Indonesia. Gak perlu tanya 4 tahun ke depan mungkin apa sih yang bakal dikangenin. Sekarang aja apa yang dikangenin di Timor Leste? Yang paling ya Keluarga sih. keluarga. Ya, Ya, terutama terutama ibu keluarga. dan ayah. Gimana kangennya Kak momen sehari-harinya gitu Kak? Kalau saya sangat kangen banget sih sama ayah dan ibu. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya belum pernah jauh dari mereka. Ini adalah pengalaman pertama saya untuk jauh dari mereka. Saya pun belum bisa mandiri, tapi untuk saat ini saya mencoba untuk mandiri. Terus kakak tahu nggak? Pas kemarin saya datang ke sini itu, ayah saya itu tempat tidur yang dulunya pas kemarin saya berangkat itu masih berantakan itu satu minggu gak dirapi. Biar suasana seperti saya masih Masih ada di sana. itu. Terus saya gak mau masuk ke rumah. Dia jalan-jalan terus di luar, gak mau masuk ke rumah karena kalau masuk ke rumah kan saya Teringat lihat kamu. ya teringat saya terus. Terus ibu saya ngomong kayak gitu, ibu kan gak mau untuk jauh dari kami, tapi ibu bilang untuk masa depanmu, ibu siap untuk jauh dari kamu. Yang penting kamu bisa sukses. Amin. Semoga itu perjuangannya sama ya Kak Lourdes Iya, ya. sama.
keluarga juga. Perjuangan mahasiswa internasional, belajar jauh-jauh dari negara, pisah dari keluarga sebentar, kembali lagi membawa kesuksesan ke keluarga dan Amin. Amin. Itulah, itu effortnya guys menjadi mahasiswa internasional guys. Saya merasakan juga walaupun cuma 1 semester kangen akan negara sendiri emang nggak bisa dilawan. Pada akhirnya kalau ada pepatah bahasa Indonesia atau quotes bahasa Indonesia, lebih baik hujan batu di negara sendiri daripada hujan emas di negara orang. Tapi walaupun ya batu-batu pun negara sendiri lebih baik. Kalau di Jawa ada lagi, mangan ramangan penting kumpul, makan tidak makan penting kumpul bersama. Itu juga. Mau nggak ada makan penting kumpul, mesti kan Iya. rasanya penuh gitu juga. Menyenangkan. Nanti ya stay safe-nya. Mungkin di sini mungkin kakak akan nemu keluarga baru juga. Amin. Saya bisa jadi salah satu keluarganya. Ya kita bisa berteman nanti. Ini info-info saja setelah ini ya. Terus tapi di sini ya udah nemu makanan favorit atau belum? Kalau Ya belum. kalau saya sudah Apa? nasi pecel. Nasi pecel. Ya. Agak mandiri sekali ya kalau itu ya. Wah, yang pecel yang mana ya dia? Yang bumbunya itu kacang itu. Ya, tapi ada kayak penjual favorit apa enggak? Nggak tahu sih, tapi tahun itu nasi pecel itu. Kamu harus gua ajak ke rumah tuh Bari. Itu terkenal, ada namanya promosi lokal ini. Pecel nasi kuning, bu kuning. Nasi pecel ada beberapa lagi yang berbeda ya. Oh, ya mayoritas sama sih, cuma lauknya sebenarnya. Oh, Cuma oke. kamu beli di tempat yang tepat kalian. Misalnya pecel asli dari Madiun. Oh. Kalau kamu coba di kota-kota lain itu not real. The real one is in Madiun guys. That is why. So, ya mungkin ya in the future lah. Pas semester selanjutnya pas skripsi akan banyak kamu ke rumah. Legend, udah berpuluh-puluh tahun masalahnya bu kuning itu. Mungkin Kak Laudres ada juga makanan favoritnya Makanan favorit di Indonesia? eh, Saya nemu. bakso. Bakso. Oh my god. Jadi ingin makan bakso nih. Dan coba bakso di mana? Di dekat kampus. Dekat kampus. Iya. Oh, rekomend juga kalau gitu. Wow, jadi rekomend makanan kan food blogger kan? Di belokan perempatan sini tuh, masjid sini tuh, belok kiri, itu di kiri jalan ada bakso Solo namanya. Iya. Udah coba juga? Udah. Tapi kurang. Masih suka yang dekat Unima. Iya. Oh my god, berarti kita beda selera. Baiklah, kita sudah dapat sampai akhir, kita sudah berada di ujung sesi guys ya. Asik sekali obrolan kita pada pagi hari ini ya, jam 8. Mungkin aku akan tanya, ya karena ini kan programnya S1 4 tahun ya, Kak Pedro sama Kak Laudres. Nih, rencana setelah lulus nanti, apakah langsung kembali ke Timor Leste? Mungkin mau bekerja di sini dulu atau langsung ambil S2, mungkin di luar negeri, enggak di Indonesia lagi. Ada nggak boleh di-spill apa enggak? Kalau rencana saya kuliah dari sini pulang ke Timor Leste Pulang ke Timor Leste dulu. Ya. Di situ ketemu keluarga ya, pasangan ya. Tapi kan masa nggak boleh pulang 4 tahun ini? Boleh pulang? Boleh. Ini kan juga boleh nyusul ke sini tuh Iya. ya. Aman lah berarti itu. Berarti kerja di Timor Leste juga ya nanti ya. Iya. Jadi Kak Pedro nih. Kalau saya kalau lulus S1 farmasi di sini, keinginan saya ingin melanjutkan studi apoteker. Apoteker Iya, di Indonesia. iya, karena saya ingin suatu saat nanti saya lulus apoteker di sini, saya membuka apotek di daerah terpencil yang dulu saya tinggal di sana. Yaitu. Wah, mulia sekali Kak Pedro. Hatinya Hello Kitty. Enggak nih, bukan Hello Kitty. Sangat imut. Oke, apapun rencananya semoga kita doakan yang terbaik untuk kalian Amin. berdua ya. Bisa membawa nama baik sendiri, keluarga, dan ya apapun itu, negara juga. Amin amin. Sebagai penutup mungkin dari kakak ini ada pesan nggak yang ingin disampaikan ke teman-teman mahasiswa lain dari Timor Leste terutama yang mungkin ingin berkuliah di Indonesia, mungkin di Undipma juga. Misalnya untuk adik-adik tingkat di masa depan. Ini programnya berkelanjutan tak? Nggak mungkin kalian sebagai batch pertama berarti. Ya itu. Iya. Ya, ini ada pesan-pesan. Misalkan kan. Coba dulu. Oke. Halo teman-teman di Timor Leste, jangan takut untuk melangkah. Tunjukkan bahwa kita juga mampu, kita juga bisa bersinar dimanapun kita berada. Terima kasih. Nice, short and strong messages guys. That's what Kak
Kak Laudres. Untuk teman-teman saya di Timor Leste, teruslah belajar, bekerja keras, dan jangan pernah takut. Jangan pernah takut untuk mencoba hal baru, karena dunia penuh kesempatan bagi kita yang berani bermimpi. Sangat optimistik sekali. Marvelous. Oke, pesan-pesan sangat mantap nih kakak-kakak semua. Amin. Oke, obrolan yang luar biasa dari Kak Pedro dan Kak Loren. Terima kasih sudah hadir di acara podcast kali ini di kelas internasional. Tadi display juga bahasa-bahasa yang lain. Berarti izin bukan hanya bahasa Inggris, bahasa Indonesia guys. There is another language too, like Tatun, Tetun, Portugis, Spanyol tadi, Japanese sedikit, ada Filipin juga, Tagalog, ada bahasa Indonesia dan Jawa. Jawa gitu. Nah, berarti 6 bahasa dalam satu podcast. Baiklah, terima kasih semuanya untuk kakak yang ada di sini. Kalau gitu, ya Sobat Unima, itulah obrolan kita pada pagi hari ini. Banyak banget yang bisa diambil sebagai pelajaran soal adaptasi, perjuangan, dan persahabatan lintas negara. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk follow akun Unipma di semua sosmed, di YouTube, Universitas PGRI Madiun, di Instagram dan TikTok. Dan nantikan episode kami selanjutnya. Saya Abid, pamit undur diri. Sampai jumpa. Sobat Unipma, tahu salamnya atau smart and kompetitif? Beda aja deh. Oke, kita bersama-sama ya. Unipma, smart and kompetitif. Habis itu selesai, oke? Ya, 1, 2, 3. Sobat Universitas PGRI Madiun, smart and kompetitif. Bye-bye, terima kasih. Unipma, smart and competitive.